Ya, teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kali ini aku akan berbagi di video ini tentang 15 komen ataupun perintah yang paling sering digunakan di aplikasi pengolah data Stata. Nanti 15 komen ini kita pelajari bersama teman-teman, dan kita langsung contohkan di jendela komen di Stata. Tapi sebelumnya silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Ya, kita akan melihat lembaran Stata yang sudah aku sediakan di sini, teman-teman. Kalau di Stata ini aku memiliki versi yang ke-17, silahkan teman-teman menyesuaikan. Kalaupun di bawah ataupun di atas dari versi yang saya miliki ini, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap komen atau perintah yang ada dalam Stata. Kemudian teman-teman silahkan sediakan data yang sudah terentry di dalam Stata. Kalau kalian masih bingung dengan bagaimana cara entry data ataupun import data ke dalam Stata, kalian bisa lihat di video-videoku sebelumnya. Ya, pertama untuk komen ini, perbedaan dengan Stata yang sebelumnya ya teman-teman, aku pernah menggunakan versi yang 14. Kalau kita ketikkan di sini, dia kalau merupakan perintah atau komen, dia akan berwarna biru ya. Kalau yang di sebelumnya dia tidak berwarna biru, teman-teman. Jadi kalau versi yang 17 ini menurutku lebih membantu kita dalam identifikasi komen yang memang aktif di lembar Stata ini. Seperti itu, nanti kita contohkan. Ya, yang pertama sekali untuk komen yang pertama adalah perintah edit. Ya, ini perintah edit digunakan sebagai bagaimana kita untuk melihat data ataupun mengedit data yang sudah kita import ke dalam Stata. Ya, misalnya kita ketik, teman-teman. Ya, maka si Stata akan memunculkan gambar ataupun jendela dari data editor. Ya, di sini seperti yang kalian lihat ada beberapa variabel, teman-teman, ada nama, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, itu adalah perintah edit. Nah, kemudian kita juga bisa melihat informasi variabel tadi secara lengkap dengan perintah itu yang kedua adalah describe. Ya, kita enter. Ya, maka si Stata memberikan hasil ya di lembar resultnya ini adalah yang pertama ini mengenai informasi variabel yang kita miliki. Variabel yang kita miliki berdasarkan data tadi ada nama, ada usia, ada jenis kelamin, ada suku bangsa, dan seterusnya. Ya, jadi sudah bisa kita lihat, teman-teman, jenis-jenisnya atau display formatnya, kemudian value label juga ditampilkan di sini ketika kita membuat perintah describe. Ya, kita rendahkan ini. Oke. Kemudian komen yang ketiga, teman-teman juga bisa melihat statistik deskriptif di Stata ini dengan cara ketik summarize. Ketik summarize, teman-teman, maka kita enter. Ya, di sini akan dimunculkan yang namanya statistik deskriptif dari variabel kita ya. Di nama misalnya observasinya 0, kemudian di variabel itu usia 20, jenis kelamin 20 ya, kemudian suku bangsa 20, dan seterusnya, teman-teman. Kenapa si nama sama kota ini tidak ada dimasukkan ya di dalam summarize ini? Coba kita lihat data kita, edit, karena di nama dan kota ini, teman-teman, merupakan data yang sifatnya string ataupun huruf ataupun kata. Jadi dia tidak bisa membuat descriptive analysis menggunakan perintah summarize tadi ya. Itu dia yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman juga bisa melihat tabel frekuensi di dalam Stata ini dengan mudah ya, dengan ketik tabulet, kemudian dilanjutkan dengan nama variabel ya.
Nama variabelnya misalnya kita ingin melihat jenis kelamin, kemudian nanti kita lihat di contoh yang lain. Nah, kita boleh jenis kelamin, kita enter. Iya, maka dihasilkan tabulasi dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang, perempuan 12 orang, dengan presentasinya dan kumulatif presentasi juga sudah ada di sini, teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat misalnya pendidikan, ya, maka teman-teman bisa ketikkan langsung tabulate pendidikan, maka hasilnya seperti yang di sini. Pendidikan tidak sekolah ada 6, tamat SD 2, tamat SMP sederajat 8, dan seterusnya. Jadi apa poin yang penting kita highlight dari perintah ini, teman-teman? Jadi perintah yang ada di komen ini, ya, di stata ini, dia sangat sensitif dengan angka ataupun huruf kapital atau huruf kecil. Dari tadi aku menyampaikan, teman-teman, semua perintah itu adalah huruf kecil, ya. Kemudian kalau untuk yang nama variabel pengikutnya seperti pendidikan ini, teman-teman pastikan sesuai dengan nama variabel yang sudah terentry di sini. Kalau teman-teman misalnya salah membuat nama variabel, seharusnya misalnya ini pendidikan, P-nya huruf besar, sedangkan kalau misalnya kita buat pendidikan hurufnya P kecil, maka apakah bisa diidentifikasi? Ya, maka si stata menghasilkan result variabel pendidikan tidak ditemukan. Seperti itu. Jadi sangat sensitif dengan yang namanya huruf, angka, ataupun kesalahan ketik seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang keempat. Kemudian kita juga bisa merename ataupun mengubah nama variabel langsung dengan cara ketik perintah rename, ya. Apa yang ingin kita rename? Misalnya teman-teman ingin merename, ya. Ini ada beberapa variabel. Sebenarnya kota ini ingin kita ubah menjadi alamat. Kota ini ingin kita ubah menjadi alamat, ya. Kita rename kota alamat. Apakah bisa, teman-teman? Ya. Dia sudah langsung merename dari kota menjadi alamat. Kita lihat di edit data kita, ya, langsung teman-teman di sini diubah menjadi alamat. Iya. Kemudian komen yang selanjutnya ada perintah drop. Ya, drop ini untuk hapus variabel. Jadi teman-teman ketika memiliki kira-kira variabel ini tidak perlu nih ada di sini misalnya, teman-teman bisa hapus dengan perintah drop. Drop dilanjutkan dengan nama variabel. Misalnya nama variabelnya adalah alamat. Ya, maka kita drop. Apakah masih ada di edit variabel? Ya, langsung hilang, teman-teman. Ya, ini sudah dibersihkan, tidak ada lagi yang namanya variabel alamat tadi. Itu salah satu. Kemudian yang ketujuh, ya, kita bisa membuat grafik dari perintah ini. Misalnya teman-teman buat graf, ya, ketik di sini graf, dengan grafik yang ingin dilihat adalah pendidikan. Kita coba lihat, teman-teman. Sorry, ini salah karena dia tidak bisa graf apa yang ingin kalian buat, seperti itu, ya. Tidak bisa grafik saja. Misalnya graf bar pendidikan, ya, maka dihasilkan mean of pendidikan ataupun nilai tengah dari pendidikan itu seperti ini, teman-teman. Nah, kita ingin melihat saja nilai tengahnya, makanya ditampilkan seperti ini. Intinya adalah untuk perintah graf, yaitu dilanjutkan dengan jenis graf yang ingin kita buatkan dan dilanjutkan dengan nama variabelnya. Oke. Yang kedelapan, teman-teman bisa menggunakan perintah histogram. Ya, histogram yaitu
hampir sama dengan grafik, teman-teman bisa membuat histogram yang keren dengan perintah histogram dilanjutkan nama variabel, misalnya pendidikan. Yep. Kasih Tata mengeluarkan ya histogram seperti ini, dan kalian bisa edit ini teman-teman untuk mengubah warna atau mengubah bentuk dengan Start Graph Editor. Itu poin yang ke-8. Kalau teman-teman juga penasaran melihat variabel yang lain, histogram suku bangsa, ya ini langsung dimunculkan suku bangsa. Dan nanti sebenarnya kalau kita buat manual, ya ini misalnya histogram, ada perintah-perintah lain ataupun tipe-tipe lain yang bisa kita manfaatkan teman-teman di menu yang lebih lengkap ini. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ya ini kita ingin membuat misalnya diagram namanya pencaran ya, atau pencar, diagram pencar. Itu disebut dengan scatter. Scatter ini teman-teman bisa lakukan dengan klik scatter, dilanjutkan nama variabel. Biasanya untuk scatter ini kita bisa menggunakan lebih dari 2 variabel ya, karena memang ingin membuat diagram pencarnya. Jadi kita perintah di sini pendidikan pekerjaan utama. Ini berdasarkan nama-nama variabel kita teman-teman. Ya, kita buatkan pekerjaan utama. Ya, maka dihasilkan grafik yang berbentuk scatter itu antara pendidikan dengan pekerjaan utama. Ini dihubungkan ya. Gitu. Kemudian untuk yang ke-10, kita sering mendengar ada uji ANOVA. Teman-teman bisa juga membuat uji ANOVA, tetapi ini data yang masih bersifat profil ya, responden, belum ke variabel-variabel yang mau kita nilai ya. Tapi kita coba teman-teman klik di sini ANOVA ya. Kemudian ketik lanjutan variabel, misalnya pendidikan, kemudian suku bangsa. Maka si Tata mengeluarkan uji ANOVA ya, number of observation 20 orang atau 20 sampel, kemudian ada residualnya, ada uji signifikansinya seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ini merupakan uji ANOVA teman-teman. Ya, itu tadi yang ke-10 ya. Yang ke-11, Stata ini juga bisa kita gunakan sebagai kalkulator ya, kalkulator yang sederhana seperti itu. Misalnya teman-teman ingin mengetahui ataupun ingin membuat perhitungan manual ya, artinya manual bukan berdasarkan di statistika atau menu yang ada di Stata ini. Teman-teman bisa perintah display, kemudian apa yang ingin buat perhitungan ya, 6 misalnya tambah 7 tambah 8 ya 9 tambah 10, maka kita enter, maka hasilnya 32. Demikian juga misalnya teman-teman ingin membuat pembagian 1 2 3 4 5 dibagi 2 3 4, apakah bisa? Maka dihasilkan 52,75641. Nah, itu yang ke-11 teman-teman. Yang ke-12, nah kita ada perintah namanya sort. Sort ini biasa kalau kita sering gunakan di Excel ataupun di aplikasi lain untuk mengurutkan data. Nah, tapi teman-teman lihat dulu data apa yang ingin kita urutkan di sini. Ya, misalnya kita ada memiliki data seperti ini, yang ingin kita urutkan adalah usia. Maka teman-teman buat perintah di sini sort usia, enter. Ya, sort usia sudah berhasil dilakukan. Biasanya kalau untuk yang belum berhasil ataupun kesalahan dari perintah, itu warna hurufnya akan berwarna merah teman-teman. Seperti history ini, history dari perintah ini. Ya, boleh pendidikan, graf pendidikan itu akan berwarna merah. Ya, kita lihat hasilnya apakah sudah diurutkan. Ya,
23 sampai 38, dari yang termuda sampai yang tertua itu sudah diurutkan teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah juga data yang kiri kanannya akan mengikuti? Ya pasti teman-teman, bukan hanya ini saja, karena kalau tidak ikut dia bakalan tidak bisa dianalisis nantinya, seperti itu. Oke, itu untuk perintah yang ke-12. Kemudian teman-teman bisa juga memanggil data ataupun meminta data yang sudah terintegrasi di dalam Stata ini. Sebagai contoh ya, itu teman-teman bisa panggil misalnya data yang sudah terintegrasi dalam Stata ini dengan perintah sysuse ya. Kemudian lanjut data yang ingin dipanggil. Kalau teman-teman apa jenis data yang sudah terintegrasi bisa dicari internet, apa saja yang ada di dalam Stata ini. Kalau aku akan munculkan life expectancy. Iya. Oke. Nah, ini sisi life expectancy. Ini datanya belum bisa dimunculkan karena yang terakhir belum di-share. Nah, ini teman-teman, jadi dia tidak bisa membuka sekaligus dua data yang aktif dalam Stata ini. Makanya kita terlebih dahulu ini sekaligus menjadi perintah komen yang ke-14 ya, dengan perintah clear. Maka semua data yang tadi kita gunakan di dalam Stata itu akan bersih teman-teman, sudah dibersihkan. Kita lihat edit. Nah, maka tidak akan muncul lagi. Nah, kemudian teman-teman kembali ke perintah memanggil data yang sudah terintegrasi tadi dengan klik sysuse live text. Maka muncul data yang baru ya, yang sudah terinput ke dalam data editor kita ya. Ini adalah data life expectancy di Eropa, Asia, country-nya udah ada, POP growth, life expectancy dan lain-lain. Dan kalau lebih jelas teman-teman bisa lihat di variabel dan propertiesnya di sini. Untuk yang ke-15 yang terakhir di Stata ini, sebenarnya kita bisa belajar dari dokumen yang sudah disediakan Stata dan sudah ada istilahnya tertanam di Stata ini dengan perintah help. Iya, maka semua yang ada di dalam Stata ini, baik ujinya ataupun cara menguji dan lain-lain, teman-teman bisa ambil dokumentasinya dari sini. Ya, misalnya logistik, kemudian remake sampel, dan kalaupun teman-teman ingin belajar lebih lagi, ada Stata YouTube channel ya, itu sudah sangat membantu kita dalam memahami Stata ini. Kemudian kalau resource, sumber daya yang ada, teman-teman bisa klik di sini, maka file-file yang mendukung nanti akan ada di kolom ini, bagian ini. Nah, di sini disampaikan ada 3000 file dan 16.000 halaman PDF dokumentasi. Jadi kalau kita ingin belajar banyak tentang Stata ini, di sini sudah sedia teman-teman. Itu 15 komen yang paling sering digunakan dalam Stata dalam menganalisis data juga teman-teman. Dan ini merupakan 15 komen, masih banyak komen-komen yang lain di dalam Stata. Silahkan teman-teman cari informasinya, dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa terbantu. Dan jika bermanfaat dan teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih.